Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, Bofet Soto Padang, yang beranggotakan pertama Andrea Saputra, kedua Ferdial Ilhamdi, tiga Muhammad Iqbal Ramadan, empat Muhammad Mufti Rifki Alfi, dan lima Andrian Septiadi. Memang poin pertama akan saya presentasikan sendiri, profil usaha. Bofet Soto Padang Berkah merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang makanan khas Minangkabau. Usaha ini berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang, Sumatera Barat. Bofet ini menawarkan berbagai varian soto Padang dengan cita rasa khas dan mengagumkan bahasa baku berkualitas. Selain menyediakan makanan, usaha ini juga menyediakan berbagai minuman tradisional yang cocok dinikmati bersama menu utama. Lokasinya yang berada di pusat kota membuat usaha ini mudah dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Berikutnya produk yang ditawarkan. Produk utama yang ditawarkan adalah soto Padang sendiri dari soto daging, soto paru, soto ayam, durian dengan kuah rempah khas Minangkabau. Selain makanan utama, tersedia pula berbagai minuman seperti teh, kopi, susu, teh konsumen. Berikutnya target pasar. Target pasar Bofet Soto Padang Berkah meliputi mahasiswa, pelajar, karyawan kantor, pengusaha, dan wisatawan. Mahasiswa biasanya menjadikan tempat ini sebagai lokasi makan sekaligus berdiskusi karena suasananya nyaman dan tenang. Karyawan kantor menjadi target utama karena sering datang untuk sarapan, makan siang, atau pengadaan pertemuan bisnis. Sementara itu, wisatawan masyarakat umum datang untuk menikmati kuliner khas Padang bersama keluarga maupun rekan kerja. Berikutnya analisis potensi pasar. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah konsumen potensial mencapai sekitar 300 orang dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp3.182.995 per bulan. Dari pendapatan tersebut, diperkirakan 40% dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi dan sekitar 60% berpotensi dibelanjakan pada usaha kuliner. Dengan perhitungan tersebut, diperoleh potensi pasar sebesar Rp229.172.700 per bulan dan estimasi potensi penerimaan sebesar Rp114.586.350 per bulan. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha memiliki peluang pasar yang cukup besar untuk berkembang. Andri. Kan? Ya. Oke. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Andrian Saputra. Pada Andrian dipersilakan. Terima kasih para moderator. Apakah suara saya jelas? Beda, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu Jelas. Analisis STP. Strategi pemasaran diawali dengan segmentasi pasar yang mencakup masyarakat sekitar, wisatawan, pekerja kantor, serta pecinta kuliner tradisional. Dari segmentasi tersebut, target utama dipilih adalah pekerja kantor, wisatawan, dan mahasiswa karena memiliki kebutuhan konsumsi yang tinggi. Dalam hal positioning, Bofet Soto Padang Berkah memposisikan diri sebagai rumah makan yang menyajikan soto Padang autentik dengan cita rasa khas Minang serta suasana yang nyaman dan bersih untuk makan maupun berdiskusi. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Dari sisi kekuatan, usaha ini memiliki lokasi strategis, area parkir yang luas, ruangan VIP seharga yang terjangkau, dan rasa makanan yang khas. Namun terdapat beberapa kelemahan seperti antrean yang cukup panjang pada jam sibuk dan sistem pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Peluang usaha cukup besar karena tingginya minat masyarakat terhadap kuliner khas daerah serta perkembangan media digital dapat dimanfaatkan untuk promosi. Di sisi lain, usaha juga menghadapi ancaman berupa persaingan usaha kuliner sejenis, kenaikan harga bahan baku, dan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi jumlah pelanggan. Selanjutnya, next, moderator. Selanjutnya yaitu marketing mix, yaitu 4P.
Dalam aspek produk, Buffet Soto Padang Berkah menawarkan berbagai jenis soto Padang dan minuman khas. Dari aspek harga, seluruh menu dijual dengan harga yang relatif terjangkau, sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Dari aspek tempat, lokasi usaha dapat berada di pusat aktivitas ekonomi Kota Padang, sehingga mudah diakses pelanggan. Sedangkan dari aspek promosi, usaha memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, serta layanan pesan antar seperti GoFood dan GrabFood untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, itu aspek teknis dan operasional. Lokasi usaha dipilih karena berada di kawasan komersial yang ramai dan dekat dengan target pasar utama. Infrastruktur pendukung seperti listrik, air bersih, internet, dan akses transportasi sudah tersedia dengan baik. Selain itu, area parkir yang luas menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang mampu meningkatkan kenyamanan pelanggan saat berkunjung. Itulah penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Andrian Saputra. Baiklah, selanjutnya presentasi berikutnya akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal Ramadan. Pada Iqbal dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai aspek eksternal. Yang pertama yaitu aspek hukum. Bentuk usaha dari usaha kami yaitu UMKM perorangan, yaitu usahanya itu murah, gampang, dan fleksibel. Kemudian legalitasnya, baik dagang didaftarkan ke DJKI Online, ditambah logo dan biayanya. Kemudian tempatnya, untuk tempatnya usaha kami yaitu menyewakan ruko dengan kontrak yang jelas, kemudian modal, jaminan BPKB atau sertifikat tanah atau ajukan kepada KUR. Kemudian yang kedua yaitu aspek sosial dan ekonomi. Kondisi warga terkait usahanya yaitu mayoritas pedagang, karyawan, pekerja informal dengan pendapatan UMR lebih. Dampak positifnya membuka lapangan pekerjaan, mendorong ekonomi global. Dampak negatifnya yaitu menambah persaingan bagi warung lain. Kemudian strategi mitigasi sosial ekonomi. Yang pertama itu adalah mencegah konflik, yaitu dengan cara mengoptimalisasi warga, memakai bahan baku lokal dengan harga yang terjangkau. Kemudian menghadapi krisis, yaitu sedia menu hemat, menekan biaya operasional, dan menjaga pelanggan agar tetap membeli usaha milik kita. Kemudian yang keempat, aspek sosial budaya dan keamanan. Yang pertama itu adalah aturan lokal, wajib menjual makanan halal, jaga kebersihan, patuh norma budaya. Kemudian keamanan, relatif aman kalau lokasinya ramai dan strategis. Kemudian yang kelima yaitu aspek politik stabil, usahanya lancar. Kalau politik rusuh, akibatnya terhadap perusahaan tersebut mengurangi stok, menyesuaikan harga, dan menyesuaikan penjualan online. Kemudian yang keenam yaitu aspek lingkungan hidup, mencakup tiga hal. Yang pertama itu ada limbah, yaitu skala kecil, kemudian ada AMDAL, tidak wajib untuk usaha ini karena bersifat usaha menengah, tapi wajib menjaga lingkungan. Upayanya yaitu mengelola limbah, memakai kemasan ramah lingkungan, dan menjaga kebersihan. Kemudian materi selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Saat ini Buffet Soto Padang Berkah mampu memproduksi hingga 100 soto per hari. Kedepannya kami mengharapkan kapasitas produksi ditargetkan meningkat menjadi 150 porsi per hari. Untuk mendapatkan peningkatan tersebut, diperlukan tambahan peralatan produksi seperti penambahan tenaga kerja agar pelayanan kepada pelanggan tetap optimal. Next. Kemudian materi selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi usaha kami yaitu dimulai dari pembelian bahan baku segar setiap pagi di pasar. Setelah itu dilakukan pencucian dan persiapan bahan sebelum memasuki tahap memasak.
Kuah soto dimasak menggunakan rempah-rempah khas Minang hingga menghasilkan cita rasa yang khas. Setelah pelanggan melakukan pemesanan, makanan disajikan sesuai pesanan dan diantarkan oleh pelayan. Pada akhir hari operasional, dilakukan pembersihan area usaha dan pencatatan hasil penjualan. Next. Kemudian materi selanjutnya itu peralatan dan fasilitas. Untuk mendukung operasional usaha, kami menggunakan berbagai peralatan seperti kompor gas industri, panci besar, lemari pendingin, freezer, dan mesin kasir digital. Selain itu, tersedia fasilitas pendukung berupa area makan reguler, ruang VIP, area parkiran luas, WiFi, CCTV, dan fasilitas kebersihan memadai. Fasilitas tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan maksimal kepada pelanggan, agar pelanggan betah untuk memakan di usaha tersebut. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Muhammad Iqbal Ramadan, Diansa Septiadi. Pada Diansa dipersilakan. Terima kasih moderator, saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Struktur organisasi usaha terdiri dari pemilik usaha, kepala koki, asisten koki, pelayan, kasir, dan cleaning service. Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berkisar antara 6 hingga 8 orang sesuai dengan kapasitas usaha yang direncanakan. Next. Rekrutmen kompensasi. Proses perekrutan dilakukan dengan mencari tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan usaha. Selain keterampilan, sikap disiplin, dan tanggung jawab juga menjadi pertimbangan penting dalam seleksi. Karyawan akan memperoleh gaji antara 2.100.000 hingga 3 juta per bulan, serta bonus dan intensif tambahan berdasarkan kinerja. Sistem kompensasi ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Next. Analisis risiko. Dalam menjalankan usaha terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan, seperti kekurangan bahan baku, kerusakan peralatan, antrean pelanggan yang panjang, cuaca buruk, dan persaingan usaha. Untuk mengatasi risiko tersebut, perusahaan menyiapkan beberapa strategi mitigasi seperti menjalin kerjasama dengan lebih dari satu pemasok, melakukan peralatan secara rutin, memanfaatkan sistem pemesanan digital, serta mengoptimalkan layanan pesan antar melalui platform online. Next. Proyeksi keuangan. Total biaya operasional yang dibutuhkan diperkirakan sebesar 65 juta per bulan, dengan estimasi pendapatan sebesar 114.586 per bulan. Usaha ini berpotensi memperoleh laba kotor sekitar Rp49.586 per bulan. Margin laba yang diperoleh mencapai sekitar 43,3%, sehingga usaha diperkirakan dapat mencapai titik impas atau break even point dalam waktu 6 hingga 12 bulan operasional. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang terakhir akan ditutup dengan kesimpulan yang akan saya presentasikan sendiri. Berdasarkan hasil analisis profil usaha, pemasaran, operasional, manajemen, dan keuangan, Buffet Soto Padang Berkah memiliki prospek yang baik untuk dijalankan. Lokasi yang strategis, produk yang memiliki cita rasa khas, target pasar yang jelas, serta didukung fasilitas yang memadai menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan usaha. Oleh karena itu, usaha Buffet Soto Padang Berkah dinilai layak untuk dikembangkan dan memiliki peluang besar untuk bersaing di industri kuliner Kota Padang. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.